Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kali ini kita mempelajari atau belajar mengenai mata kuliah eh, Total Quality Management ya, di mana di dalam mata kuliah Total Quality Management itu Ibu sebagai pengampu mata kuliah tersebut. Oke, kita mulai. Ini ada slide yang Ibu sudah buat dan akan di-share buat dipelajari oleh adik-adik mahasiswa. Hmm. Berbicara mengenai total quality management, maka tidak terlepas dari apa yang namanya kualitas, ya. Jadi kita berbicara mengenai kualitas itu, di mana kualitas itu merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi dari harapan atau ekspektasi, di mana kualitas itu meliputi usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan dari customer atau pelanggan, ya. Di sini juga kualitas mencakup tadi ada bisa berupa produk, jasa, manusia, proses, dan suatu lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah, ya. Jadi kualitas itu suatu kondisi yang selalu berubah. Oke, kita lanjut lagi, ya. Jadi TQM itu sendiri adalah Total Quality Management itu adalah merupakan suatu pendekatan di dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing suatu organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas suatu produk, jasa, manusia, atau proses dan lingkungannya. Jadi selalu berupaya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, ya. Itu yang dikatakan dengan total quality management. Di mana total quality management itu dapat dicapai apabila kita fokus kepada pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Terus kita bisa memiliki obsesi yang tinggi atas suatu produk tersebut. Poin selanjutnya, memiliki kesatuan tujuan, membutuhkan kerjasama tim yang bagus, ya. Memperbaiki proses secara kontinu, karena tadi kan sifatnya adalah melakukan perbaikan terus menerus. Jadi ada perbaikan yang dilakukan secara kontinu, ya. Terus karena tadi salah satu poinnya adalah manusia, ya, produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, maka poin manusia ini diharapkan bisa di dalam suatu organisasi melakukan atau menyelenggarakan suatu pendidikan dan pelatihan. Oke, lanjut lagi. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu total quality management. Sekarang kita bisa melihat sejarah perkembangan dari TQM. Bisa dilihat dari tahun 80-an, ya, lahir suatu sistem manajemen yang kontemporer di benua Amerika, ya, di Amerika Serikat, itu disebut dengan total quality management. Adapun tokoh yang menemukan total quality management ini adalah Edwin Deming, ya. Edwin Deming ini setelah tahun 80-an, sebenarnya TQM ini juga sudah dikenal di lingkungan
angkatan laut di Amerika Serikat. Tetapi penyebutannya bukan TQM, tetapi dia disebut sebagai Total Quality Leadership, ya, untuk kepemimpinan para angkatan laut, ya, tentara-tentara yang bertugas di angkatan laut Amerika Serikat. Uh, Terus kita ke benua, ya, Asia, yaitu Jepang, ya, di mana Total Quality manajemen ini disebut sebagai Total Quality Control, ya. Sedangkan kalau di Singapura itu disebut sebagai Total Quality Process. Sedangkan di Indonesia sendiri, ya, perkembangan TQM ini sekitar tahun 1985 sampai sekarang. Perkembangan dari TQM dimulai sejak tahun 1985 sampai sekarang ini. Oke, kita lanjut lagi. Dari apa yang Ibu paparkan di atas, kita lihat lagi pertengahan tahun 70-an itu kualitas produk yang dihasilkan di Jepang itu mengalahkan dari produk-produk keluaran Amerika, ya. Apa yang menyebabkan sehingga produk Jepang itu bisa mengalahkan produk-produk Amerika, ya, karena kita ketahui bahwa orang-orang Jepang itu tekun, ya, di dalam bekerja, ya. Begitu sekitar tahun 80-an ketika pangsa pasar Amerika sudah menurun, ya, maka generasi muda Amerika itu sebagian besar mahasiswa untuk fakultas teknik yang pada saat itu adalah mahasiswa asing yang menggeluti di bidang ekonomi, ya, atau MBA, program MBA. Pertengahan era pada era tersebut, ya, pada era sekitar tahun 80-an, di Amerika lebih fokus mengiklankan produknya, sementara pesaingnya atau kompetitornya yaitu Jepang itu lebih fokus kepada perbaikan kualitas produk, ya. Kalau tadi di Amerika dia fokus untuk mengiklankan produknya, tetapi pesaingnya dalam hal ini di Jepang dia lebih fokus kepada perbaikan kualitas layanan produk, ya. Di mana kunci di dalam memenangkan persaingan itu adalah kualitas, karena pelanggan atau customer itu sudah cerdas untuk membeli suatu barang yang berkualitas. Selanjutnya bisa dilihat di sini, ya, masih kelanjutan tadi sejarah. Jepang itu sudah mulai fokus memperbaiki sumber daya manusia, ya, proses dan fasilitas. Jadi kegiatan inti pelatihan, pendidikan, penerjemah buku-buku, ya, melibatkan semua tenaga kerja di dalam memperbaiki kualitas kontrol, ya. Dimana kita ketahui bahwa biasanya produk-produk yang dikeluarkan oleh Jepang itu biasa dialih bahasakan, ada bahasa Inggris, ya, bahasa Jepang itu sendiri, dan bahasa Cina, ya, biasanya, dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada di beberapa negara seperti di Indonesia. Apa sih perbedaan TQM, ya, dengan teori-teori lainnya, ya? Di sini sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu-ilmu sosial, ya. Dalam hal ini teknik manajemen keuangan itu mewakili dari rumpun ilmu ekonomi, ada pemasaran, ya. Sedangkan untuk psikologi, ya, untuk desain suatu organisasi itu masuk ke dalam rumpun ilmu sosiologi, dan pada dasarnya teoritis
Dari total quality management itu sendiri adalah bagian statistik atau sampel dan analisis varians di dalam inovasi yang dilakukan. Ya, sebagian besar dihasilkan oleh para pioner yang berasal dari pekerja industri, ya, pekerja industri. Sedangkan kalau bidang manajemen biasanya bersumber dari sekolah-sekolah bisnis atau konsultan dari manajemen, ya. Jadi kalau tadi inovasi TKM itu yang keahlian dalam bidang teknik, itu biasanya uh, berasal dari pekerja industri, ya, pekerja industri termasuk insinyur, ahli fisika dan lain-lain. Sedangkan kalau fokus ke bidang manajemen atau bisnis, itu bersumber kepada sekolah-sekolah bisnis atau konsultan manajemen. Lanjut lagi, ini mungkin ibu sudah keep aja ya, nanti kalian baca. Masih berkaitan tadi ya, sejarah perbedaan ilmu manajemen dengan ilmu yang lainnya. Kita masuk ke prinsip pokok dari total quality management, ya, dimana tadi total quality salah satu fokus yang ingin dicapai dalam TKM itu adalah terkait dengan kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Di sini kita ketahui bahwa kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, ya. Misalnya dari harga, bagaimana keamanan dan ketepatan waktu. Jadi pelanggan yang merasa puas itu apabila barang yang kita hasilkan itu bisa dijangkau harganya, ya, keamanan dari barang tersebut dan ketepatan waktu. Respect terhadap setiap orang, akan perhatian, pelibatan setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan baik dan diberikan kesempatan terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi ini adalah prinsip-prinsip pokok dari total quality management. Lanjut, berdasarkan manajemen, berdasarkan fakta, ya, setiap keputusan selalu didasarkan pada data, ya. Jadi manajemen itu selalu berdasarkan pada data, ya. Keputusan diambil berdasarkan pada data, bukan berdasarkan kepada feeling, ya. Di mana dua konsep pokok, ya. Yang pertama yaitu kita memprioritaskan atau memfokuskan usaha pada situasi yang vital, ya. Yang kedua, variasi, yakni memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang akan kita lakukan atau yang kita ambil. Terus selanjutnya di sini perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Maksudnya apa? Melaksanakan siklus plan down check out, ya, plan down check out yang terdiri dari langkah-langkah di dalam perencanaan, ada pengawasan, ada pemeriksaan, dan ada tindakan kolektif terhadap hasil yang diperoleh, ya. Jadi langkah plan down check out ini meliputi dari perencanaannya, bagaimana pelaksanaan, pemeriksaan, tindakan yang dilakukan terhadap hasil yang sudah diperoleh. Lanjut lagi, sini kita lihat ada prinsip dan unsur
pokok di dalam total quality management ya. Menurut Davis dan Gotts itu ada 10 unsur utama yang meliputi tadi pertama yaitu kita harus fokus pada pelanggan. Terus yang kedua, bagaimana kita berobsesi terhadap suatu kualitas. Setelah itu melakukan pendekatan ilmiah. Komitmen jangka panjang harus kita pegang ya. Kita melaksanakan teamwork di dalam bekerja ya, melaksanakan suatu tim ya di dalam melakukan pekerjaan. Setelah itu kita melakukan perbaikan secara kontinu. Setelah melakukan perbaikan secara kontinu, maka karena kita membutuhkan sumber daya manusia, maka sumber daya manusia ini harus dilatih atau melakukan pendidikan dan pelatihan. Setelah itu kita ada kebebanan yang terkendali ya. Terus masuk ke kesatuan tujuan dan keterlibatan pemberdayaan karyawan, di mana pada keterlibatan pemberdayaan karyawan ini kita lebih fokusnya kepada bidang-bidang yang bisa bidang-bidang yang bisa memperkuat skill dari karyawan tersebut, seperti selalu melakukan pelatihan, training dan pelatihan, training, workshop dan kursus-kursus yang dilakukan, baik itu kursus informal maupun formal ya, untuk menunjang skill yang dimiliki dalam perusahaan atau skill yang dimiliki oleh karyawan di dalam perusahaan. Apa sih yang bisa menyebabkan kegagalan dari TQM? Di sini ada 4 ya, ada 4 yang bisa menyebabkan kegagalan bagi TQM. Yang pertama, biasanya usaha pelaksanaannya itu dilakukan hanya setengah hati. Maksudnya bagaimana? Karena kita ketahui bahwa TQM ini merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan perubahan total di dalam suatu struktur organisasi atas paradigma manajemen yang masih menganut manajemen tradisional ya. Itu biasanya yang menyebabkan dia TQM ini gagal. Yang kedua, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik. Apa maksud dari delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik ini? Biasanya kita suatu pimpinan mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak lain, seperti misalnya konsultan, pakar-pakar yang digaji, maka peluang kegagalan sangat besar karena pimpinan tidak mau belajar, sehingga dia hanya menggaji para konsultan untuk menjalankan struktur bisnis yang ada di dalam perusahaan. Itu juga salah satu penyebab dari kegagalan TQM, menggunakan jasa konsultan. Selanjutnya ada tim ya, tim money, artinya tim mania ya. Artinya apa? Di sini kita bisa memaksimalkan kinerja tim dengan memperhatikan 2 hal. Yang pertama, penyelia dan karyawan harus memahami dengan baik akan perannya. Poin kedua, dalam melakukan suatu perubahan kita terbentur oleh budaya ya, karena kita biasanya budaya organisasi ya, biasanya budaya organisasi
di dalam suatu perusahaan itu selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan siapa pemimpinnya ya, pasti berubah lagi ya. Uh, dan teamworknya tidak akan berhasil kalau seperti itu ya. Terus yang selanjutnya poin keempat yaitu proses penyebarluasan. Maksudnya seperti apa ini proses penyebarluasan? Biasanya suatu pengembangan kualitas tanpa dibarengi dengan pengembangan, dalam hal ini pengembangan rencana, maka untuk menyatukan ke dalam suatu elemen organisasi, misalnya di dalam suatu organisasi itu kan terdiri dari beberapa departemen. Ada departemen finansial, ada departemen marketing, ada HRD, operation, dan lain-lain. Ini akan menyebabkan potensi kegagalan karena semua tadi departemen itu ingin menonjol di dalam suatu kegiatan organisasi ya, sehingga ini juga yang bisa memperluas menyebabkan kegagalan dari TKM karena proses penyebarluasan terlalu banyak departemen-departemen yang ada di dalam suatu organisasi, sehingga departemen-departemen itu selalu ingin menonjolkan identitasnya dibanding dengan departemen-departemen yang lain, tidak mau bekerja sama atau tidak mau sharing. Lanjut, menggunakan pendekatan yang terbatas. Maksudnya seperti ini ya, penggunaan pendekatan kualitas seharusnya disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari masing-masing organisasi. Karena kita ketahui bahwa setiap organisasi itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Ya, organisasi yang besar pasti memiliki pendekatan yang sudah komprehensif dibanding dengan organisasi yang masih skala kecil ya. Poin selanjutnya yaitu memberikan suatu harapan yang terlalu berlebihan ya, itu juga yang bisa menyebabkan kegagalan dari TKM ya, harapan yang terlalu berlebihan, di mana di dalam TKM ya, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan perubahan proses hal-hal yang baru ya, untuk sampai atau terasa pengaruhnya terhadap peningkatan suatu kualitas ya, suatu kualitas atau daya saing. Karena terlalu kita memberikan harapan yang terlalu berlebihan, maka ini juga yang bisa menyebabkan suatu kegagalan dari TKM ya, karena perubahan, kita ketahui bahwa implementasi dari suatu perubahan yang baru yang akan diterapkan di dalam suatu organisasi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, sehingga kita harus sebagai seorang pimpinan, kita harus mengkondisikan dengan kondisi yang ada di dalam suatu organisasi. Lanjut, yang terakhir adalah sifat yang prematur ya. Artinya apa? Kita bisa memberikan saran, tujuan dan tanggung jawab yang jelas kepada karyawan agar tidak salah di dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan. Terus poin yang terakhir yaitu kurang konsisten, di mana di dalam hal konsistensi di dalam melaksanakan perbaikan kualitas
harus dilaksanakan secara konsisten untuk menghindari segala perubahan dan daya saing. Jadi ini tadi ada beberapa poin yang terkait dengan penyebab-penyebab kegagalan TQM di dalam suatu organisasi. Oke, adik-adik mahasiswa, silahkan menanggapi atau bertanya kalau ada yang kurang dipahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.